Datang kembali di Estiadi Babakan Orchid. Kali ini kita akan sedikit mengenal Collagene speciosa. Nyebutnya speciosa ya. Dulu saya suka bilangnya speciosa karena enaknya kayak gitu. Ternyata cara membacanya Collagene speciosa. Anggrek ini banyak atau bisa didapatkan di Pulau Jawa yang subspesies speciosa sama subspesies incarnata. Kalau yang dari Sumatera itu lebih keren lagi, bagian lipnya itu lebih berambut itu Collagene speciosa subspesies Fimbriata, atau Fimbriata itu kalau tidak salah berambut atau berbulu, yaitu di bagian lipnya itu berumbai berbulu-bulu rumbai. Kalau ini sedikit, cuma di ujung doang sedikit. Kalau yang subspesies Fimbriata itu bulunya banyak sekali, jadi kayak bulu-bulu, lebih kayak bulu-bulu. Kalau ini cuma sedikit banget tuh, kayak diguntingin pakai gunting zigzag kayak poni saya. Sini di Jawa kita hanya menemukan dua subspesies saja, yaitu Collagene speciosa subspesies speciosa dan satu lagi Collagene speciosa subspesies incarnata. Nah, yang ini yang incarnata. Jadi perbedaannya itu dari ukuran bunga. Kalau subspesies speciosa dengan subspesies incarnata itu perbedaannya itu dari ukuran bunga. Kalau subspesies speciosa bunganya ukurannya itu dari 11 cm sampai dari 10 sampai 11 cm. Nah, kalau subspesies incarnata itu ukurannya 12 cm, 1 cm lebih besar, lebih lebar, sedikit lebih lebar. Kita coba sandingkan, bisa nggak ya? Harus dibuka dulu nih, dibuka dulu. Nah, seperti ini kelihatan bedanya. Yang ini lebih kecil dan yang satu lagi lebih besar. Berbedanya 1 cm, cuma 1 cm, tapi besar sebenarnya, beda 1 cm. Nah, yang ini subspesies speciosa, petanya juga melingkar ke belakang kayak gini. Dan yang ini subspesies incarnata, tapi masih sama Collagene speciosa, cuman beda subspesies saja. Ini warnanya agak mirip sih, cuman kalau sama sih ya. Nah, di bagian lip juga sedikit berbeda. Ini enggak terlalu melingkar-lingkar, enggak berkerut-kerut ya, enggak terlalu berkerut. Kalau yang subspesies incarnata sangat berkerut kayak gini nih. Nah, kayak gini berkerut-kerut di pinggir kelihatan. Nah, kalau yang ini enggak terlalu. Warna lipnya, warna tanamannya juga subspesies speciosa sama incarnata itu enggak jauh berbeda. Kadang ada yang lebih kehitaman, ada yang berwarna kemerahan. Kalau yang ini kebetulan warnanya kecoklatan, agak-agak kecoklatan, dua-duanya sama, cuman dari ukuran aja yang beda. Kita bisa lihat lebih jelas ini subspesies speciosa apa incarnata itu jika ada tanamannya, bisa kita sandingkan. Untuk bentuk petal yang melingkar ke belakang itu entahlah yang speciosa apa semuanya melingkar ke belakang, atau ini cuman kebetulan saja. Kalau yang incarnata ini kan lurus ke samping, kalau yang speciosa ini melingkar ke belakang, ini kayak gini tuh, nggak simetris. Kalau ini kesebutnya simetris, cuman agak kalang dikit. Nah, kayak gini, ini simetris. Kalau yang ini agak ke belakang tuh, nggak kelihatan dari depan, jadi ke samping ke belakang kayak gini petalnya. Ini yang kecil, petanya kecil. Warna tidak terlalu berpengaruh terhadap subspesies. Yang berpengaruh biasanya itu dari bentuk bunga, ukuran bunga, kayak gitu. Biasanya yang lebih berpengaruh yang itunya.
Nah, lihat. Ini yang subspesies speciosa, agak melingkar, apa namanya, sepalnya ini kayak nggak lurus. Jadi agak-agak melipat kayak gini, nih. Nih lihat, melipat kayak gini. Nah, kalau yang ini kan melebar kan. Nah, yang subspesies incarnata ini melebar. Ada juga yang salmonicolor gak tahu itu varian atau spesies. Kayaknya kalau yang salmonicolor itu warnanya agak kemerahan kayak ikan salmon. Itu kayaknya cuman varian aja. Sebenarnya kita punya cuman lagi nggak berbunga. Nah, yang ini spesies incarnata juga, kayaknya ini lebih gede. Ini lebih gede dari yang ini, dari yang speciosa. Cuman ini yang warnanya hijau. Kalau nggak salah ini warnanya hijau. Anggrek ini berbunga tanpa mengenal musim. Dia akan berbunga saat ada tanaman induk yang sudah dewasa. Tapi yang berbunganya itu bukanlah tanaman yang dewasa, melainkan tunasnya, tanaman-tanaman yang baru. Tapi syaratnya harus ada induknya yang sudah dewasa dulu, sudah ada yang gedenya dulu kayak gini. Nah, kalau misalnya kita menanam anaknya kan susah. Jadi kita harus punya induknya. Induknya paling tidak ada 3 atau 4 bulb induknya. Nanti tunas barunya maka akan mengeluarkan bunga kayak gini, tunas barunya. Nah, tapi kalian juga membutuhkan induknya untuk menyuplai makanannya dia. Nah, jadi anggrek yang dewasanya itu sebagai penyuplai makanan buat buat tunas baru. Jadi fungsinya itu sebagai penyuplai makanan untuk tunasnya yang baru. Jika induknya sangat bagus, sehat, maka nanti bunganya juga yang keluar akan lebih sehat, lebih bagus. Kayak gini. Jadi lebih baik tanam anggrek ini satu rumpun, berumpun, jangan cuma 1-2, lebih baik ini minimal 5. Jadi nanti tanamannya akan lebih bagus, bunganya lebih bagus, nanti tumbuhnya lebih oke, lebih stabil, gak gampang stres. Jadi jangan mentang-mentang keluar bunganya dari tunas terus kita tanam cuma tunasnya doang. Itu maka kasihan ya. Kasihan, nanti tunasnya malah sekarat. Mending kalau tahan. Bunganya juga mungkin gak bertahan lama ya. Mungkin bunganya juga gak tumbuh dengan sempurna. Tapi biasanya ini mekarnya tidak barengan, cuman 1, walaupun keluarnya misalnya 2 atau 3 kuntum, tapi yang duluan mekar cuma 1. Nah, setelah yang satunya selesai kayak gini, ini udah mau selesai, nah baru yang satunya lagi berkembang. Jadi jarang sekali ada yang barengan 2 kuntum misalnya dalam satu tangkai bunga. Nah, yang ini 1 udah lepas dan ini mulai tumbuh lagi. Mungkin kalau tumbuh jadi buah kayaknya yang paling ujung kemungkinan gak jadi karena energinya habis untuk menyuplai buah tadi. Mungkin, tapi bisa juga sih tumbuh, tapi jarang kalau misalnya jadi buah. Yang satunya yang ujungnya biasanya mengering. Anggrek ini tumbuh di dataran menengah ke atas, mulai ditemukan di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut sampai 2000 meter di atas permukaan laut. 2000 apa 2000? Tapi ini juga biasanya kalau nggak salah tahan juga di dataran rendah. Di Jakarta juga bisa tumbuh kalau tidak salah. Karena anggrek ini lumayan tahan banting, gampang.
Nah, di sini kita di ketinggian kurang lebih 800 meter di atas permukaan laut, 800-900 meter di atas permukaan laut. Kita memakai media, kita pakai media potongan pakis di dalamnya. Terus nah akarnya dimasukin ke dalam, terus kita pakai potongan pakis dimasukkan, terus ditutup lagi dengan lumut yang ini dan ditanam di batok kelapa. Nah, yang ini kita langsung ditempelkan dan diikat di batang pakis. Dan yang ini agak memakai itu dulu, dibungkus dulu akarnya pakai akar kadaka dan kemudian ditempelkan di potongan pakis, di papan pakis kayak gini. Jadi medianya simpel aja. Bisa kalian langsung tempelkan di potongan pakis atau di batang pohon, atau bisa kalian tanam di pot dengan media potongan pakis yang dibentuk dadu. Saya kurang menyarankan untuk menggunakan potongan pakis yang dicacah karena nanti akan terlalu padat medianya. Biasanya kalau lama-lama akan menjadi terlalu padat. Nah, bisa juga kalian pakai akar kadaka atau akar simbar menjangan, itu lebih bagus akar simbar menjangan biar nggak terlalu basah, biar nggak terlalu lembab. Nah guys, di sini masalah terbesar itu kutu gajah. Kutu gajah masih bingung kita untuk menghancurkan si kutu gajah itu, untuk membunuhnya. Soalnya di sini juga banyak unggas, banyak ayam, ada kucing, ada anjing. Aduh. Jadi agak bingung juga soalnya kebunnya juga cuman dikit, cuman seguliwak gini. Cuman satu area kayak gini. Ini juga kebun numpang tanah emak, numpang tanah ibu. Jadi agak bingung juga buat nyemprot. Udah ketemu caranya, cuman ya masih bingung karena memang banyak binatang di sini. Takut malah yang diracun apa, yang mati apa. Oke guys, sekian aja tentang Collagene speciosa, subspesies speciosa dan subspesies incarnata. Yang ini subspesies speciosa, yang ini subspesies incarnata. Dan mungkin sekarang udah tahu bedanya. Ya, jangan di skip videonya biar gak kelewat bedanya kayak apa. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, share, and subscribe.